Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi di video kali ini, gue ingin membahas salah satu kartun dewasa yang sedang cukup banyak disukai oleh orang-orang kita pada saat ini. Yap, kartun yang gue maksud adalah Family Guy. Alasan kenapa gue ingin membahas kartun ini adalah gue lihat cukup banyak banget dari kalian yang meminta gue untuk membahas kartun Family Guy. Dan juga gue lihat cukup banyak banget gitu akun-akun di sosial media yang mengupload klip dari kartun Family Guy. Dan rata-rata video tersebut memiliki komentar yang berasal dari orang Indonesia. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, kenapa kartun ini akhirnya bisa banyak disenangi oleh orang-orang kita? Apa yang membuat kartun Family Guy ini banyak disukai, dan apa tanggapan gue terhadap kartun ini? Well, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, sebelumnya gue mau memberitahu, dikarenakan kartun ini tidak memiliki alur cerita yang continuity, jadi pembahasan kali ini akan dimulai dengan sejarah singkat dari terciptanya kartun Family Guy. Semua ini bermula pada tahun 1999, di mana pada saat itu seorang mahasiswa yang bernama Seth MacFarlane membuat sebuah animasi untuk tugas akhir kuliahnya dengan judul The Life of Larry. Bisa dibilang animasi buatannya ini merupakan basis awal dari terciptanya kartun Family Guy. Berkat animasi buatannya ini, Seth MacFarlane akhirnya dipekerjakan di sebuah studio animasi legendaris yaitu Hanna-Barbera. Di sana, MacFarlane diminta untuk membuat sequel dari animasi buatannya dulu. Lalu pada tahun 1997, kartun tersebut akhirnya rilis dengan judul Larry and Steve. Animasi pendek ini menceritakan kehidupan dari seorang pria parubaya yang bernama Larry dan juga anjing pintar miliknya yang bernama Steve. Seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, kartun ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya Family Guy. Dan harusnya kalian semua udah bisa melihat kalau kedua main karakter dari animasi ini bakal menjadi apa ke depannya. Pada akhirnya, animasi buatan MacFarlane dilihat oleh eksekutif dari Fox dan ia pun dipekerjakan di sana untuk membuat animasi yang berjudul Family Guy. Setelah MacFarlane membuat pilot dari kartun Family Guy, pihak Fox sangat menyukai ide tersebut dan pada tanggal 31 Januari 1999, season pertama dari kartun Family Guy ditayangkan secara perdana di Fox Channel. Pada saat itu, Family Guy bukanlah satu-satunya kartun dewasa yang populer. Sudah terdapat kartun The Simpsons dan King of the Hill yang sudah dikenal banyak orang terlebih dahulu. Meskipun begitu, Family Guy dapat menarik audiensnya sendiri dan memiliki identitasnya yang dapat membedakannya dengan kartun dewasa yang lain. Salah satu identitas yang cukup terkenal dari kartun Family Guy adalah penggunaan Cutaway Joke, yaitu sebuah lelucon di mana mereka seringkali menampilkan suatu segmen singkat yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah lelucon. Namun, segmen singkat ini tidak memiliki sangkut paut sama sekali dengan cerita dalam episode tersebut. Meskipun kartun ini memiliki identitasnya sendiri dan juga memiliki basis dasar dari animasi yang pernah dibuat sebelumnya, namun Seth MacFarlane mengatakan kalau Family Guy mengambil inspirasi dari kartun-kartun dewasa yang sudah ada terlebih dahulu. Pada awal perilisannya, Family Guy menjadi salah satu kartun dewasa yang sangat populer. Meskipun begitu, kartun ini juga hampir sempat mengalami cancellation. Hal ini diakibatkan kurang terstrukturnya jadwal tayang di channel Fox. Tapi untungnya, berkat bantuan dari channel Adult Swim, Family Guy dapat mendapatkan audiensnya kembali dan kartun ini bisa terus tayang hingga sampai saat ini. Jadi begitulah sejarah singkat dari kartun Family Guy. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, apa yang membuat kartun ini sangat populer dan disenangi oleh banyak orang? Nah, sedikit pemberitahuan, jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya bersifat subjektif. Gue mendapatkan jawaban ini dari berbagai komentar orang mengenai kartun Family Guy dan juga gue pribadi. Nah, salah satu aspek yang membuat orang sangat menyukai kartun Family Guy adalah kartun ini tidak ragu-ragu dalam menyampaikan sebuah lelucon. Mereka seringkali menyampaikan suatu lelucon yang seharusnya tuh nggak dijadikan bahan lelucuan. Istilah ini lebih sering kita kenal sebagai dark joke atau dark humor, yaitu sebuah lelucon yang selalu membawa unsur sensitif dan sara. Biasanya tipikal joke seperti ini bakal disukai oleh beberapa orang dan juga dibenci oleh beberapa orang juga. Intinya jokes ini hanya disukai oleh orang-orang tertentu. Nah, sebenarnya sudah banyak kartun dewasa yang menggunakan tipikal lelucon ini. Namun yang membuat Family Guy berbeda adalah bagaimana mereka mencoba untuk melampaui batas. Seringkali jokes dari Family Guy bukan hanya sekedar menyindir satu pihak, tapi terkadang mereka juga suka memberikan hinaan yang halus dalam bentuk sebuah lelucon. Meskipun begitu, nggak semua lelucon yang ada di kartun Family Guy selalu mengandalkan dark jokes. Terkadang ada juga beberapa lelucon yang menggunakan slapstick dan juga randomness. Dan malah kebanyakan lelucon dari Family Guy yang selalu lucu itu berasal dari lelucon random mereka.
Dan kalau ngomongin soal dark jokes sendiri, Family Guy bukanlah satu-satunya kartun yang berusaha untuk melampaui batas. Masih banyak kartun di luar sana yang sebenarnya memiliki lelucon yang jauh lebih sensitif dan lebih gelap ketimbang Family Guy. Namun menurut gua, apa yang membuat Family Guy disukai oleh beberapa orang adalah kartun ini seperti versi edgy-nya dari kartun The Simpsons. Kalau kalian ngebandingin antara The Simpsons dan Family Guy, kalian pasti bakal menemukan persamaan dan juga sekaligus perbedaan yang cukup signifikan, terutama dari storytelling dan juga leluconnya. Nah, dikarenakan pada saat itu nggak banyak kartun yang memiliki konsep seperti ini, alhasil Family Guy bersama dengan The Simpsons menjadi pionir dari berbagai kartun dewasa yang dibuat zaman sekarang. Kalian pasti bakal menemukan banyak sekali kartun dewasa zaman sekarang yang menggunakan formula dari kedua kartun ini. Beberapa di antaranya dapat tampil beda dan memiliki identitasnya sendiri, tapi ada juga beberapa yang terlalu berusaha untuk meniru Family Guy, namun tidak memiliki keunikannya sendiri, dan alhasil kartun tersebut menjadi ampas. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Family Guy juga mulai disukai oleh orang-orang Indonesia? Well, gue mau perkirakan kalau ini semua dikarenakan Family Guy kini dapat diakses dengan sangat mudah di layanan streaming Disney Hotstar. Berbeda dengan dulunya, kartun ini hanya bisa ditonton oleh mereka-mereka yang memiliki TV parabola. Untuk sekarang, gue yakin banyak dari orang-orang Indonesia sudah memiliki akses ke Disney Hotstar. Dan hal inilah yang membuat kartun Family Guy mulai gampang dikenal oleh banyak orang Indonesia. Belum lagi dengan banyaknya akun-akun sosmed yang repost kartun ini dengan sub Indo, membuat popularitas dari kartun Family Guy menjadi meroket di negeri kita. Selain itu, faktor lain yang membuat kartun Family Guy disenangi oleh orang-orang kita adalah karena sedang populernya penggunaan dark jokes. Lalu untuk tanggapan gue mengenai kartun Family Guy, well, I kind of like it, but not anymore. Begini, awal mula gue mengetahui kartun ini adalah ketika gue sedang menelusuri video-video yang ada di YouTube. Waktu itu gue sedang mencari potongan klip dari acara Jackass, lalu tiba-tiba YouTube menyarankan gue untuk melihat salah satu klip dari kartun Family Guy yang memparodikan acara Jackass. I'm Peter Griffin, and this is Shopping Cat Roof. Okay, go! Ow, ow, ow. Sejak saat itu, gue mulai sering melihat berbagai klip dari kartun Family Guy, dan akhirnya gue menjadi semakin suka dengan kartun ini. Setelah orang tua gue memasang parabola pada saat itu, gue selalu menonton Family Guy di Fox Channel. Biasanya kartun ini bakal tayang di sekitar jam 9 ataupun jam 10 malam. Dan pada saat pertama kali gue melihat kartun Family Guy, gue awalnya merasa agak terkejut karena kayak, kok bisa gitu topik sensitif seperti ini bisa dijadikan lelucon. Tapi lama-kelamaan gue mulai mentoleransi semua ini, dan pada akhirnya gue jadi suka banget dengan kartun Family Guy. Lalu bagaimana tanggapan gue mengenai Family Guy sekarang? Well, gue sendiri udah jarang banget nonton kartun ini, yang padahal kartun Family Guy sendiri udah bisa diakses dengan sangat mudah di Disney Hotstar. Namun entah kenapa gue nggak bisa merasakan feel yang sama ketika gue menonton Family Guy dulu di TV kabel. Mungkin dikarenakan sekarang ini gue sudah diberikan kebebasan untuk bisa menonton Family Guy kapanpun, dimanapun, dan episode manapun, membuat gue menjadi agak malas untuk menonton kartun ini. Karena gue merasa kayak, udahlah gue bisa nonton kartun ini besok-besok lagi. Ataupun kalau misalnya gue udah merasa bosan dengan episode ini, well, gue tinggal ganti aja ke episode berikutnya. Berbeda dengan dulunya ketika gue menonton di TV kabel, di mana gue nggak tahu episode apa yang bakal ditayangkan nanti, apa isi dari episode itu, dan gue seperti dipaksa untuk menonton Family Guy pada saat itu juga. Karena kalau misalnya gue melewatkan penayangan kartun ini, maka gue harus menunggu kartun ini muncul kembali dalam waktu yang cukup lama. Namun hal inilah justru yang membuat gue sangat suka dengan Family Guy. Perasaan ketika lu nggak tahu gitu episode apa yang bakal lu tonton, dan lu terpaksa harus menonton episode itu sekarang juga, membuat sebuah pengalaman yang cukup berkesan buat gue pribadi. Selain itu, apa yang membuat gue kurang begitu suka Family Guy saat ini adalah dari selera gue dan juga kualitas dari kartun Family Guy pada saat ini. Seperti yang sudah gue sering katakan, gue lebih suka dengan kartun yang memiliki format continuity, di mana cerita dan karakter dalam serial tersebut mengalami suatu perubahan dan pengembangan. Berbeda dengan kartun Family Guy yang kalian semua tahu sendirilah gitu, tipikal kartun episodik gimana. Stuck di satu circle yang sama secara terus-menerus, hanya saja dengan plot yang berbeda di setiap episodenya. Dan juga kalau misalnya ngomongin plotnya sendiri, gue menemukan banyak sekali plot cerita dari kartun Family Guy sekarang terasa kurang begitu menarik. Lalu untuk jokesnya, gue merasa kalau misalnya banyak dari lelucon Family Guy saat ini terkesan agak memaksa dan terlalu random banget. Masalah yang gue temukan dari lelucon Family Guy saat ini adalah dari jokesnya yang terlalu random hingga harus membuat gue berpikir terlebih dahulu untuk bisa memahaminya. Berbeda dengan jokes random terdahulu, di mana gue bisa langsung mengerti apa yang mereka berusaha sampaikan. Dan juga ada beberapa jokes yang udah dipakai secara terus-menerus hingga gue sampai enak gitu ketika melihat jokes ini kembali.
Yap, salah satu jokes yang gue maksud adalah mengenai karakter Meg yang terus dibully secara terus-menerusan. Dulunya jokes ini masih bisa membuat gue tertawa, tapi sekarang jokes ini malah jadi terkesan hambar banget, dan gue jadi agak kasihan gitu dengan karakter Meg, serta tim produksi yang udah kehabisan ide. Pesona yang dulunya dimiliki oleh Family Guy, kini sudah mulai memudar. Ya wajar aja sih, kartun ini udah tayang dalam waktu yang cukup lama. Nggak heran kalau misalnya kualitasnya udah mulai agak menurun, sama seperti kartun SpongeBob. Meskipun gitu, kalau misalnya gue mau menonton Family Guy kembali, biasanya gue hanya akan menonton episode-episode dari season pertama hingga sampai season 10 hingga 11. Karena buat gue, semua episode yang ada di season itu masih memiliki kualitas cerita dan jokes yang masih bagus. Selebihnya ya udah terasa agak hambar aja gitu. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian mengenai kartun Family Guy di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, kalian bisa koreksi gue. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!